Pernahkah Anda melihat gerobak yang berjalan di atas rel saat Anda menyambangi salah satu pabrik gula terbesar di Cirebon? Ya, lori merupakan salah satu alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut tebu saat musim giling tiba. Apabila kita mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, definisi dari kata lori itu adalah gerobak yang berjalan di atas rel. Memang, bentuk dari lori ini seperti kerangka gerbong kereta tanpa atap yang memiliki tiang penyekat pada bagian sisinya. Lori ditarik oleh sebuah lokomotif. Bentuk dari lori inilah yang memudahkan petani untuk mengangkut tebu ke pabrik gula pada era 90-an. Keberadaan lori sendiri mulai tersisihkan karena perkembangan zaman, guys. Pabrik gula lebih memilih untuk menggunakan truk sebagai alat pengangkut tebu ketimbang lori. Perkembangan zaman seperti inilah yang membuat popularitas lori mulai menurun. Di era Hindia Belanda, gula menjadi salah satu andalan ekspor utama, guys. Investasi perkebunan tebu vertikalir banyak bermunculan bak jamur di musim hujan. Sejak dimulainya tanam paksa, kultur stem cell, tercatat ada 190 pabrik gula dibangun di tanah jajahan Belanda. Di timur jauh, terbanyak berada di Jawa. Dalam urusan pengembangan industri tebu, pemerintah kolonial Belanda membangun infrastruktur yang terbilang sangat mapan. Setiap pabrik gula dilengkapi dengan jaringan rel lori untuk keangkutan tebu dari perkebunan ke PG, pabrik gula. Tebu diangkut menggunakan lori besi yang ditarik menggunakan loko uap dan diesel, yang oleh masyarakat setempat lebih dikenal dengan sepur. Tunggu dulu, jangan bayangkan sepur tebu tersebut seperti halnya kereta api pada umumnya ya, guys. Rel lori tebu berdiameter lebih kecil ketimbang rel kereta api. Dengan loko yang juga berdimensi lebih kecil, kecepatan sepur tebu hanya sekitar 10 km per jam saat muatannya penuh. Sehingga saking lambatnya, kerap kali bisa dikejar dan dinaiki anak-anak zaman dulu hingga lori sampai ke pabrik gula. Selama perjalanan dari perkebunan menuju pabrik gula, batang tebu yang diangkut ini pula seringkali dicuri penduduk sehingga kerap kali merepotkan mandor pabrik gula yang mengawasi panen tebu saat itu. Setiap loko bisa menarik hingga 20 lori yang muatan setiap lorinya 3-4 ton. Panen tebu dan musim giling di Jawa umumnya berlangsung pada bulan April hingga Agustus, yang biasanya dirayakan karyawan dan masyarakat sekitar pabrik dengan budaya syukuran yang disebut metikan atau bacakan. Lewat hiburan rakyat dan pasar malam selama 2 minggu penuh. Metikan atau bacakan sendiri berasal dari kata metik atau panen.
Namun demikian, sering menuanya mesin loko dan pudarnya kejayaan pabrik-pabrik gula peninggalan Belanda, peran lori telah digantikan oleh truk untuk mengangkut tebu dari perkebunan ke area pabrik. Lama tak digunakan, jaringan rel lori yang dibangun pabrik gula saat ini kondisinya terbengkalai di wilayah-wilayah tertentu, bahkan hampir punah di Indonesia.